ACME memproduksi simulator senapan mesin GAU-21 M3M yang memberikan kekuatan penuh, tingkat rasa mundur penuh dari senjata sebenarnya dalam replika senjata skala penuh yang dapat dipasang pada simulator pesawat, perahu, atau kendaraan apapun. Simulator senapan mesin kami menggunakan sistem gun aktif recoil all electric yang unik dan dipatenkan di dalam dudukan pemasangan untuk menghasilkan recoil. Recoil aktif senjata ACME adalah satu-satunya sistem pelatihan senjata yang tersedia di mana saja yang menyediakan pelatihan recoil kritis dan kekuatan penuh menggunakan sistem listrik. ACME memproduksi sistem pelatihan senjata senapan mesin unik yang menampilkan kekuatan penuh, recoil semua listrik dengan kecepatan tembakan penuh. Sistem pelatihan senjata ACME menggabungkan senjata replika fidelitas tinggi, yang bukan senjata api, dudukan senjata gun aktif recoil system, gar tanda merek terdaftar kami yang telah dipatenkan, dan elektronik untuk menggerakkannya. Selama Perang Dunia II, Browning yang menembak lebih cepat dikembangkan untuk penggunaan pesawat. AN-M3 memiliki fitur mekanisme umpan yang didorong secara mekanis atau elektrik untuk meningkatkan laju tembakan menjadi sekitar 1.200 putaran per menit. AN-M3 digunakan di Korea pada F-86 Sabre, F-84 Thunderjet dan F-80 Shooting Star, dan di Vietnam pada Gunpowder XM-14 SUU-12A. Hari ini, dapat ditemukan di Embraer EMB-314 Super Tucano. Seri M3 digunakan oleh militer AS dalam dua versi, M3M dan M3P. Versi tetap, penembakan jarak jauh, FNM3P, digunakan pada sistem pertahanan udara Avenger, dan saat ini digunakan pada OH-58D. Menambah KAL XM296, 50, senapan mesin fleksibel M3M telah diadopsi oleh USN di bawah penunjukan GAU-21A untuk digunakan pada helikopter. GAU-21A juga digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk meningkatkan dari KAL XM218, GAU pukul 16.50, senapan mesin untuk CH-53E, pada UH-1Y Venom, dan pada CH-146 Griffon Angkatan Kanada melalui peningkatan INGRESS. ACME memproduksi simulator senapan mesin M134 yang memberikan kekuatan penuh, tingkat rasa mundur penuh dari senjata sebenarnya dalam replika senapan skala penuh yang dapat dipasang pada simulator pesawat, perahu, atau kendaraan apapun. Simulator senapan mesin kami menggunakan sistem gun aktif recoil all electric yang unik dan dipatenkan di dalam dudukan pemasangan untuk menghasilkan recoil. Recoil aktif senjata ACME adalah satu-satunya sistem pelatihan senjata yang tersedia di mana saja yang menyediakan pelatihan recoil kritis dan kekuatan penuh menggunakan sistem listrik. ACME memproduksi sistem pelatihan senjata senapan mesin unik yang menampilkan kekuatan penuh, recoil semua listrik dengan kecepatan tembakan penuh. Sistem pelatihan senjata ACME menggabungkan senjata replika fidelitas tinggi, yang bukan senjata api, dudukan senjata gun aktif recoil system, gar tanda merek terdaftar kami yang telah dipatenkan, dan elektronik untuk menggerakkannya. M134 minigun adalah senapan mesin 6 laras NATO 7,62 x 51 mm dengan kecepatan tembak tinggi, 2.000 hingga 6.000 peluru per menit. Ini fitur barel berputar gaya Gatling dengan sumber daya eksternal, biasanya motor listrik, mini, dalam namanya dibandingkan dengan desain yang menggunakan mekanisme penembakan serupa tetapi cangkang lebih besar, seperti Vulcan M61 20 mm General Electric sebelumnya, dan senjata untuk ukuran kaliber lebih kecil dari meriam, biasanya 20 mm dan lebih tinggi. Minigun digunakan oleh beberapa cabang militer AS, versi ditunjuk M134 dan XM196 oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, dan GAU-2A dan GAU-17A oleh Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS. Minigun mengacu pada model senjata tertentu yang awalnya diproduksi oleh General Electric, tetapi istilah minigun secara populer merujuk pada senapan kaliber senapan Gatling bertenaga eksternal. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada senjata dengan tingkat tembakan dan konfigurasi yang sama terlepas dari sumber daya dan kalibernya. Pangkalan Angkatan Udara EGLIN, Florida jauh di dalam jangkauan Eglin, tembakan cepat dan kuat bergema di seluruh bentangan mulai tanggal 17 Agustus, pengujian tembakan langsung dimulai untuk 3 senjata utama HH-60W Jolly Green 2. Tujuan dari pengujian darat adalah untuk memverifikasi fungsionalitas sistem senjata, akurasi, dan untuk menunjukkan senjata aman untuk digunakan secara operasional. Penguji skuadron uji penerbangan ke-413 dan mitra mereka melakukan pengujian selama periode 3 minggu. 3 senjata yang diuji adalah GAU-2, senapan Gatling 7,62 mm dengan laju tembakan 3.000 putaran per menit, GAU-18, senapan mesin warisan kaliber 50 dengan laju tembakan putaran 650-800, dan GAU-21, senapan mesin kaliber 50 yang baru dirancang dengan tingkat tembakan peluru 950-1100. Sangat menyenangkan melihat semua perencanaan dan kerja keras tim akhirnya membuahkan hasil untuk membuat kami dieksekusi dan mengumpulkan data tembakan langsung awal ini, kata Mayor Christopher Hull, Kepala Teknisi Uji FLTS ke-413.
HH-60W pertama yang dibuat, biasanya disebut sebagai WIS-K1 di dalam unit, digunakan untuk pengujian di darat. WIS-K1 berisi instrumentasi uji khusus yang memungkinkan produsen pesawat, Sikorsky, untuk memantau ratusan parameter selama penerbangan dan pengujian perluasan amplop. Instrumentasi khusus itu memungkinkan penguji untuk merekam tekanan dan ketegangan di pesawat yang disebabkan oleh penembakan senjata. Pistol helikopter dapat berputar secara independen memberikan busur tembak hampir 360 derajat. Ini menciptakan tantangan unik bagi para insinyur skuadron untuk mengembangkan rencana pengujian dan keselamatan yang biasanya tidak dihadapi dengan pesawat sayap tetap. Rincian seperti rotasi pisau, faktor manusia dan instrumentasi diperiksa dan dikendalikan sebelum pengujian yang sebenarnya dapat dimulai menurut Hull. Awak pesawat Jolly Green tidak hanya mengoperasikan senjata, mereka juga merupakan bagian dari evaluasi. Para kru mengenakan instrumentasi khusus yang mengukur efek ledakan senjata pada tubuh mereka. Data itu adalah bagian dari studi DOT yang lebih besar untuk lebih memahami efek ledakan senjata pada tubuh manusia, khususnya yang berkaitan dengan cedera otak traumatis. Tujuannya adalah untuk mengurangi cedera pada anggota layanan yang mengoperasikan senjata semacam itu. Fase pengujian darat hanyalah langkah pertama dalam evaluasi senjata. Data dari tes akan dievaluasi oleh Dewan Keamanan Amunisi Non-Nuklir Angkatan Udara, yang kemudian akan membersihkan HH-60W untuk pengujian penerbangan api langsung. Pengujian itu saat ini dijadwalkan untuk nanti pada tahun 2020. Merupakan hak istimewa yang luar biasa untuk melihat semua kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan tim untuk sampai sejauh ini, kata Tech Sersan Lucas Payne, evaluator penerbang misi khusus HH-60 ke-413 FLTS. Saya tidak ragu tim akan terus menjalankan misi uji kami dengan kemampuan terbaik kami sehingga penyelamatan Angkatan Udara dapat terus hidup dengan moto kami, hal-hal yang kami lakukan, agar orang lain dapat hidup.